Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi Ramadan wa nashara fihi ma rahmatahu wal ghufran. Ahmaduhu hamdan yamla'ul arda was samawati wal mizan wa ashkuruhu syukra man yarju jazaahu wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qailaha minan niran. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى العمل والإيمان. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالاقتداء والجنان. أما بعد، فيا أيها الإخوان اتقوا الله وأطيعوا بالصيام والقيام في رمضان، فإنه من يؤدي حق رمضان فقد استحق الغفران. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita di masjid yang insyaallah penuh barakah ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan ucapan ini mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat ta'zim, melimpahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang insyaallah kita termasuk di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, marilah sama-sama kita senantiasa bertakwa kepada Allah, mentaati Allah di antara lain dengan melaksanakan puasa dan dengan qiyamul lail di bulan Ramadan. Maka sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan, orang-orang yang melaksanakan hak Ramadan, sungguh dia berhak untuk mendapatkan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas bagi manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang mendirikan Ramadan, maka akan diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin jamaah rahimakumullah, mendatangkan hak Ramadan, melaksanakan hak Ramadan ini ada dua macam. Yang pertama yaitu hak Ramadan sebagai syahrul Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka sudah seyogianya dan sudah seharusnya kita memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita yang sudah kita laksanakan di hari-hari Ramadan kita hingga sekarang. Setidaknya di malam-malam Ramadan, dalam sholat-sholat kita lebih banyak membacakan Al-Quran dibanding hari-hari di luar Ramadan. Sebagai bukti amaliyah kita, maka sholat tarawih kita ini menjadi satu dalil, menjadi satu bukti bahwa bacaan-bacaan Al-Quran kita lebih banyak dibanding bulan-bulan di luar Ramadan. Jamaah rahimakumullah, membaca Al-Quran adalah termasuk kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah mulai dari 10 hingga tidak terhingga. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Maka sesungguhnya pembacaan Al-Quran dan seluruh segenap kebaikan ini akan Allah lipat gandakan mulai dari 10 hingga tidak terhingga. Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, maka satu huruf ini akan dilipat gandakan hingga 10. Yang membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, maka akan dilipat gandakan hingga 25 setiap hurufnya. Yang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, artinya juga dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat dalam sholat-sholatnya, maka dilipat gandakan hingga 50 setiap hurufnya. Yang dimaksud dengan satu huruf ini bukan ala, ini menjadi satu huruf seperti huruf jar, bukan. Tapi yang dimaksud dengan satu huruf di sini, alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, mim sebagai satu huruf, ain sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan alif juga sebagai satu huruf.
Setiap huruf bisa Allah lipat gandakan hingga 50 atau bahkan hingga tidak terhingga. Inilah Ramadan sebagai haknya, hak sebagai hak bulan Al-Quran. Maka sudah seyogianya kita membaca Al-Quran lebih banyak dibanding di luar Ramadan, dan kita lebih mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Berbicara tentang pengamalan Al-Quran, maka ada 3 pesan atau ada 3 tema pokok yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu tentang tauhid, tentang hukum-hukum, dan juga tentang nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran. Hendaknya di bulan Ramadan ini, sebagai syahrul Quran, sebagai bulannya Al-Quran, kita lebih mengencangkan lagi amal kita, mengencangkan lagi pengamalan kita, tauhid kita, dan hukum-hukum pelaksanaan yang ada dalam Al-Quran, serta mentaati nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai hak Al-Quran, hak Ramadan sebagai bulan, di mana bulan ini adalah bulan puasa dan juga bulan Qiyamul Lail, bulan di mana kita dianjurkan untuk mendirikan malam-malam kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan di mana orang yang mendirikan malam-malamnya, orang yang berpuasa di siang harinya, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya, dosa yang telah lalu maupun dosa yang telah lalu dari dosa-dosa pelaksana puasa dan Qiyamul Lail. Jamaah rahimakumullah, Qiyamul Lail ini meliputi ibadah-ibadah salat yang dilaksanakan pada malam hari. Namun ulama sepakat bahwasannya dalam hadis Rasulullah menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang qiyamul lail, yang melaksanakan salat malam di malam Ramadan dengan cara beriman kepada Allah dan juga mengharap balasan dari Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan qiyamul lail di sini adalah salat tarawih. Orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan siang harinya, kemudian melaksanakan solat malam, yang dimaksud di sini adalah solat tarawihnya, maka Allah janjikan akan diampuni dosa-dosa telah lalu. Ulama sepakat bahwasannya yang dimaksud dengan Qiyamul Lail adalah tarawih. Namun ulama berbeda pendapat, apakah yang diampuni dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar yang telah lalu. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang diampuni dari dosa-dosa telah lalu seorang hamba lantaran dia melaksanakan Qiyamul Lail adalah dosa-dosa kecil. Namun sebagian ulama lainnya mengatakan yang diampuni dari seorang hamba lantaran dia melaksanakan Qiyamul Lail di Ramadan adalah dosa-dosa kecil dan juga berikut dosa-dosa besar. Orang yang melakukan dosa-dosa besar, yang melakukan kesalahan-kesalahan di masa lalu, sehingga dia melaksanakan Qiyamul Lail, dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan di siang harinya, dan mendirikan salat tarawih di malam harinya, maka akan Allah ampuni dosanya, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Pendapat ulama ini, pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa dosa yang besar pun ini bisa diampuni dengan Qiyamul Lail kita, dengan cara kita mendirikan Ramadan, melaksanakan salat tarawih, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang penuh barakah ini.